Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di waktu duha kita masih diberikan banyak sekali nikmat sehat, waktu luang, sehingga kita bisa hadir di majelis, di antara majelis-majelis ilmu. Kita bisa menghadiri taman di antara taman-taman surga, dan juga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk ibadah di antara ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita, usaha kita menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal kebaikan, amal soleh yang kelak menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan bersama, mengambil faedah dari juz amma, dari juz 30 dari Al-Qur'anul Karim yang saat ini kita sampai di surat Al-Buruj. Monggo jika ada yang punya mushaf ya ataupun di HP, monggo silahkan, yaitu di surat Al-Buruj. Kita bacakan di awal atau sebelumnya surat Al-Buruj ini biar memudahkan kita untuk memahaminya. Kita ambilkan faedahnya dari beberapa referensi tafsir, bisa dari tafsir As-Sa'di dan juga tafsir Lughawi dari beberapa referensi yang lain. Ya, sekali lagi ayat ini atau ayat-ayat di surat Al-Buruj kita bagi menjadi dua bagian agar kita memahaminya. Yang pertama, bagian dari ayat 1 sampai 11. Ya, dari ayat 1 sampai 11. Kemudian dari ayat 12 sampai 22 agar kita mudah memahaminya. Oke, kita mulai yang bagian pertama ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. إن
innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Yaitu bagian yang pertama di Al-Buruj ayat 1 sampai 11 yang menceritakan secara umum yaitu tentang keadaan orang-orang kufar. Di ayat 1 sampai 11 ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kufar. Bagaimana sikap mereka kepada orang-orang yang beriman. Yang nanti akan diceritakan tentang Ashabul Ukhdud, yaitu para penghuni parit yang Allah uji keimanan mereka. Ini juga bisa kita ambil ibrah yang sangat besar. Kalau saat ini kita terasa berat untuk mempertahankan iman dengan berbagai macam ujian dan fitnah, itu masih belum sebanding dengan ujian dan fitnah yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Taruhannya nyawa, yaitu seperti kisah Ashabul Ukhdud. Ya, disebutkan di sini apa yang dilakukan oleh penguasa kejam pada waktu itu terhadap rakyatnya, yang penguasa itu menganggap dirinya Tuhan, yang nanti juga akan kita bacakan dari rentetan kisah Ashabul Ukhdud ada kisah Ghulam. Ya, kisah Ghulam bersama bersama rohib dan juga sahir, tukang sihir. Ya, yang di sini penguasa ya sangat kejam pada waktu itu, membakar orang-orang yang beriman. Ya, jika mereka tidak mentaati atau mengimani raja mereka, penguasa mereka, maka mereka dilemparkan ke dalam parit yang semuanya ya isinya adalah ya api yang berkobar sehingga mereka terbakar di sana. Makanya dinamakan Ashabul Ukhdud. Ya, kemudian disebutkan bagaimana tempat kembalinya orang-orang yang kufar ini dan juga tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Jadi ini bagian pertama dari surat ini menjelaskan bagaimana sikap orang-orang kufar kepada orang-orang yang beriman, ya, dan juga tempat kembali masing-masing kelompok ini. Orang-orang kufar dengan kekufurannya, dengan kezalimannya, dengan kesewenang-wenangannya, tempat kembalinya kemana? Adapun orang yang beriman yang selalu istiqomah, sabat, ya, tegak, kokoh di atas iman, sabar dalam ujian dan fitnah, tempat kembalinya kemana? Ya, ini yang disebutkan di surat ini. Ya, dimulai dengan ayat yang pertama, was-samaa'i dzatil buruj. Yaitu dimulai dengan Allah bersumpah dengan as-sama, seperti pada surat-surat sebelumnya atau nanti akan kita dapati di surat-surat setelahnya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, bersumpah dengan waw, huruf waw, yang namanya ini adalah wawul qasam. Ya, bedanya dengan waw-waw yang lainnya, kalau di sini waw setelahnya mengkasrohkan harokatnya. Makanya dibaca was-samaa'i, bukan was-samaa'u atau was-samaa'. Was-samaa'i dzatil buruj, artinya Allah bersumpah dengan langit-langit yang dzatil buruj. Ya, yang memiliki tempat peredaran bintang-bintang. Ya, makanya di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, kenapa Allah bersumpah dengan langit-langit ini? Karena di langit-langit itu ada tempat-tempat ya peredaran langit, ya, dan peredaran bulan-bulan dan matahari dan bintang-bintang. Makanya buruj ini dinamakan ya bintang-bintang. Allah bersumpah dengan ya langit yang tatanannya sangat rapi, indah, ya, begitu besar, agung. Di situ ada bintang-bintang, semuanya beredar sesuai jalannya, sesuai tempatnya. Kalau kita belajar sedikit ya ilmu apa itu? Ilmu astronomi, ya, atau ilmu pengetahuan umum, ya, di situ ada planet-planet. Kita yang di bumi ini hanya satu ya dari sekian banyak planet, atau satu di antara sekian ribu bintang-bintang yang sangat kecil ukurannya dibandingkan dengan dengan ukuran-ukuran planet-planet atau bintang-bintang yang lain. Ya, akan tapi di situ kita lihat ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di galaksi yang kita kenal, ya. Di galaksi itu ada planet-planet, ada bintang-bintang, ya, ada matahari juga, ya, ada bulan-bulan, bintang-bintang dan seterusnya. Bumi sekali lagi hanya sebagian kecil dari
ya ribuan planet itu. Akan tapi di yang kecil itu ya ada makhluk yang namanya manusia, ya, yang meskipun sangat kecil ya, tapi di antara manusia ini ada yang ya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang begitu indah, rapi, tertata dengan seluruh peredarannya, bintang-bintang, ya, bulan, matahari dan seluruhnya, semuanya itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba sedikit saja menengok ke langit nih, kita lihat langit tidak ada cacat. Kemudian begitu luasnya ujung ya ufuk, tidak ada, seolah tidak ada ujung tepinya. Pasti kita akan ya merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum lapisan langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Kemudian di situ ada arsy Allah dan seterusnya yang sekali lagi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan yang pernah kita sebutkan, jika Allah bersumpah dengan makhluk, ya maka di situ perlu kita mentadaburi ada apa dengan makhluk itu sehingga Allah bersumpah dengan makhluk tersebut. Ya seperti wattin, wazaitun, ya wasyamsi, ya atau walaili, wal asri dan seterusnya. Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk mentadaburi ada apa dengan langit, ada apa dengan matahari, ada apa dengan bulan, ya ada apa dengan waktu. Ya karena tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu tapi sesuatu itu bukan sesuatu yang besar. Sebagaimana kalau kita bersumpah ya, kita bersumpah itu menyebutkan sesuatu yang kita agungi, kita muliakan, atau bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Ya kita bersumpah pasti menyebutkan sesuatu yang agung demi Allah. Ya sesuatu yang mulia, yang agung. Ya berbeda dengan pembahasan tauhid ya, kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Nggak boleh kita mengatakan demi Ka'bah, ya demi bulan, demi bintang, nggak boleh. Tapi kalau Allah, ya Allah berhak untuk bersumpah dengan segala sesuatu. Ya kemudian wal yaumil mau'ud, Allah juga bersumpah dengan hari yang sudah dijanjikan. Al yaumil mau'ud, apa itu? Al yaumul mau'ud adalah hari, ya hari kiamah yang sudah dijanjikan. Ini kita wajib beriman, manusia semuanya kelak, mau yang beriman, yang kafir, yang mukmin, ya yang ahli taat atau ahli maksiat, semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah. Tempat kembali mereka adalah yaitu yaumul qiyamah, yaumul akhirah, ada yaumul mizan, yaumul hisab, dan tempat kembalinya imma ilal jannah wa imma ilan nar. Tempat kembalinya adalah apakah dia masuk golongan besar ahlu surga ataukah golongan besar ahlun nar. Ya itulah yaumul qiyamah yang Allah sudah janjikan kepada seluruh makhluknya, bahwasanya Allah akan mengumpulkan seluruh manusia mulai sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah akan kumpulkan semuanya, kemudian Allah akan balas semua perbuatan yang mereka lakukan di dunia dengan sesempurna mungkin, tidak ada kezaliman sedikit pun. Dan situlah terlihat ya dua besar golongan, yaitu ashabul yamin dan ashabus shimal. Ya ahlul yamin yaitu para penduduk surga, ashabus shimal yaitu orang golongan kiri yaitu para penduduk neraka. Ya nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli jannah, Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi golongan ahlu surga, Allahumma amin. Ya kemudian wal yaumil mau'ud, sekali lagi hari yang Allah janjikan dan Allah enggak mungkin mengingkari janjinya. Ini yang harus kita tanamkan. Ini adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, dan tidak mungkin Allah disifati dengan sikap atau dengan sifat yang bohong, dusta. Makanya ketika kita mau mencoba berinteraksi tadabbur dengan Al-Quran, tanamkan dulu akidah, yaitu Allah memiliki nama dan sifat yang mulia. Semua yang Allah kabarkan pasti benar, janji Allah pasti terjadi, tidak mungkin diingkari. Ya rahmat Allah luas, azab Allah juga pedih. Ya janji Allah pasti. Seperti ini kita tanamkan, tidak mungkin Allah mengingkari ya janjinya yang dikatakan wal yaumil mau'ud. Maka yang namanya ya perjalanan hidup manusia, di situ ada banyak godaan, banyak fitnah, banyak syubhat. Bisa jadi muncul, nggak mungkin kiamat terjadi. Ya seperti orang kufar ketika dikabarkan hari kiamat, mereka meragukan, masa
ya sudah mati dihidupkan lagi. Sesuatu yang nggak mungkin menurut mereka. Ya, padahal itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah mampu menciptakan seperti di surat An-Naba yang pernah kita sebutkan sebelumnya, atau di surat An-Nazi'at. Di awal-awal Allah sangat mudah untuk menciptakan sesuatu, ya, menciptakan sesuatu yang pernah diciptakan kemudian dibangkitkan kembali. Ya, menciptakan dari yang tidak ada diadakan saja amat sangat mudah, apalagi menciptakan sesuatu yang sudah pernah Allah ciptakan kemudian dibangkitkan kembali. Yaitu wal yaumil mau'ud. Kemudian wasyahidi wa masyhud. Itu Allah bersumpah dengan orang yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa ini? Ya, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, syahidun wa masyhud itu artinya syamilun aw syamala hadza kullu man ittasafa bihadza al-wasf. Yaitu mencakup seluruh, yaitu sifat menyaksikan dan disaksikan. Seperti kalau kita tafsirkan dalam penafsiran yang lain, syahid itu adalah orang yang menyaksikan. Kira-kira siapa ini? Yaitu bisa jadi itu adalah Rasul, para Rasul. Karena mereka bersaksi, sudah menyampaikan risalah kenabian. Wa masyhud yang disaksikan adalah umatnya. Ya, wa syahidin wa masyhud. Orang yang melihat dan yang dilihat. Orang yang hadir dan yang dihadirkan. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, meskipun kalau diarahkan ya ke ayat berikutnya, qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila ashabul ukhdud, celakalah ya para ya penghuni atau orang-orang yang membuat parit. Ya, berarti di sini kan ada syahid wa masyhud. Ya, syahid itu yang menyaksikan, masyhud yang disaksikan. Ya, berarti kalau di cerita ashabul ukhdud ada orang-orang yang menyaksikan orang-orang mukmin ya dibakar, ya istilahnya dibakar di parit yang besar ya, dan yang dibakar ya berarti ada yang membakar, ada yang dibakar. Orang yang membakar yaitu orang-orang kufar dan yang dibakar adalah orang-orang mukmin. Berarti syahidin wa masyhud. Kalau diartikan secara umum lagi, tadi yang kita sebutkan syahid para rasul yang bersaksi, wa masyhud yaitu umatnya. Ya, dan seterusnya yang kalau ingin kita mudah memahaminya kita bawa saja ke ayat berikutnya. Berarti di situ ada syahid yang membakar orang-orang yang beriman, wa masyhud yaitu yang dibakar. Ya, makanya disifati qutila ashabul ukhdud, celakalah ya. Qutila kalau dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dibunuh ya, tapi ini bukan artinya dibunuh. Seperti dalam surat Abasa, qutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia yang begitu kufurnya. Jadi qutila diartikan ad-du'a alaih yang artinya halak, yaitu kecelakaan, kebinasaan kepada ya orang-orang yang membuat parit ini, yaitu yang membakar orang-orang yang beriman. Ya, an-nari dzatil waqud. Ya, yang di situ ada api ya yang ada bahan bakarnya. Ya, maka dari sinilah cerita yaitu mulai tentang ashabul ukhdud ya. Kalau ingin kita melihat cerita jelasnya ya, cerita lebih jelas bisa dibuka nih nanti kalau yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan kisah ashabul ukhdud ini di bab as-sabr, babus sabr. Ya, bisa dicek nanti insyaallah semuanya ma'ruf ya dengan kitab Riyadhus Shalihin yang artinya taman-taman orang-orang yang soleh min kalami sayyidil mursalin. Dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu di bab as-sabr di hadis ya yang ke-31 setelah beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang keutamaan orang yang sabar ya, pahala orang-orang yang sabar, kemudian ada hadis-hadis, kemudian ada cerita. Nah, berarti bisa kita ambil faedah di sini dari kisah ashabul ukhdud ya. Makna yang zahir yang bisa kita lihat adalah yaitu faedah orang-orang yang kira-kira apa? Ya, yang sabar. Karena Imam An-Nawawi menyebutkan kisah ashabul ukhdud di tema bab kesabaran. Berarti yang bisa kita ambil salah satu saja yang nampak, berarti ini harus kita bersikap sabar sebagaimana sabarnya orang-orang dahulu yang mempertahankan iman. Yang tadi sudah kita isyaratkan,
ujian kita mempertahankan iman di zaman ini masih belum sebanding dengan ujian orang-orang sebelum kita. Mereka dahulu dibakar hidup-hidup ya. Ada yang direbus ya dalam riwayat yang lain, yaitu direbus dalam kubangan parit yang berisi ya air yang mendidih. Ya, atau mereka disiksa dengan penyiksaan yang berat ya, atau mereka dibelah tubuhnya menjadi dua dan lain sebagainya. Kita belum sebanding dengan ujian orang-orang sebelumnya. Maka perlu kita mempertahankan iman ya, makanya tadi di ayat kita sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa semaksimal mungkin, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian ya meninggalkan dunia ini kecuali tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan hadisnya atau riwayatnya, yang ini panjang ya. Kita terjemahkan saja. Jadi diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, jadi kita bawa ke kitab Riyadhus Shalihin bab sabar ya. Yang disebutkan hadis ke-31 bahwasanya ya Nabi bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja yaitu di zaman sebelum kalian. Ini Nabi bercerita kepada para sahabatnya. Kana lahu sahir, yaitu ada di sisi raja tersebut ada penyihir. Ya, falamma kabira qala li malik. Ya, ketika penyihir ini sudah mulai tua ya, kan butuh pengganti ya. Yang butuh pengganti bukan orang-orang baik saja regenerasi, tapi orang-orang yang jahat juga butuh penerus ya ternyata. Ya, dengan mengatakan ya inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Aku sudah tua ini. Ya, tolong carikan gulam. Nah, ini disebut dengan kisah gulam bersama tukang sihir. Gulam ini adalah anak remaja yang sudah mencapai balik, mendekati balik atau awal-awal balik ya. Ya, carikan seorang pemuda yang aku akan ajarkan sihirnya. Kemudian dicarikanlah ya, ketemu, kemudian diajarkanlah sihir pada pemuda tersebut. Dan pemuda ini setiap melewati jalan ya untuk belajar sihir, dia selalu ketemu rohib. Ya, jadi ada beberapa tokoh utama yaitu gulam, pemuda, kemudian tukang sihir dan rohib. Rohib itu ahlu ibadah. Ya, faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Nah, ternyata setiap melewati rohib, ya rohib ini berdakwah kepadanya. Ya, mendengarkan ucapannya, yaitu pemuda tadi mendengarkan ucapannya sehingga dia kagum, tertarik ya. Ya, wa kana idza atas sahir marra birrohib wa qa'ada ilaihi. Jadi terus begitu setiap kali belajar sihir, ketemu rohib, duduk dulu ya. Istilahnya mendengarkan kajian dulu ya. Ya, sebelum ke tukang sihir dia duduk, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat ya, ilmu. Ya, begitu seterusnya. Kemudian fa idza atas sahir darabahu fasyaka dzalika ila rohib. Ya, kalau sampai tukang sihirnya tadi memukulnya, maka berkatalah ataupun disampaikanlah kepada rohib. Ya, tadi dipukul oleh tukang sihir. Ya, idza khasyita sahir faqul hasabani ahli. Ya, jadi istilahnya kalau ada sesuatu yang menghambat untuk duduk di rohib ya, dia menyampaikan gara-gara tukang sihir. Tapi kalau misalnya terlambat ya, datang ke tukang sihir, yaitu dia beralasan ya keluargaku ada urusannya, dan begitu seterusnya. Ya, sampai pada kisahnya fa bainahu ala dzalika id ata ala dabatin 'azimatin qad habasat, yaitu annas. Sampai begitu seterusnya ya. Datang ke tukang sihir, ya, datang ke tukang rohib, bukan tukang rahib, yaitu ahlu ibadah, rohib, begitu seterusnya. Berarti dia dapat dua ilmu ini ya. Ilmu hitam sama ilmu putih. Bukan yang sedang viral ya. Ya, warna merah sama warna apa itu. Ya, jadi dapat dua ilmu hitam sama ilmu putih. Kira-kira mulai ini. Pemuda tadi karena selalu belajar, maka ingin membuktikan kira-kira yang benar yang mana ini. Yaitu dengan ketika melewati sebuah jalan ada hewan besar yang menghalang-halangi manusia. Maka
Gulam ini mengatakan, al-yauma a'lamu as-sahiru afdal amir rahib afdal. Hari inilah saya ingin mengetahui mana yang lebih afdal, mana yang benar ini. Sahir, tukang sihir, penyihir, atau rahib, ahli ibadah. Ya, istilahnya diamalkannya. Mana ini yang lebih benar? Fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdin nas. Ya, pemuda tadi mengatakan, ya Allah, jika yang disampaikan rahib ahli ibadah tadi lebih engkau cintai daripada perkara yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah hewan yang besar ini, yaitu dengan melemparkan ini batu ya, sehingga manusia bisa lewat. Ya, lihat, dia tidak menggunakan ilmu sihirnya ya, tapi sudah bertawakal kepada Allah. Jika dengan hanya melempar batu saja Allah menunjukkan mana yang lebih Allah cintai. Jika Allah mencintai yang diajarkan oleh rohib ahli ibadah, pasti hewan itu akan mati. Dan ternyata benar, faramaha faqatalaha wa madun nas. Ya, pemuda tadi melemparkannya dan terbunuhlah hewan tadi hanya sekedar dengan melemparkan batu. Dan manusia pun bisa melewati sebuah jalan. Ya, fa'atar rohib fa akhbaruhu. Ya, setelah berhasil itu, kemudian pemuda tadi mendatangi rohib dan menyampaikannya. Ya, tadi begini. Ada hewan yang menghalangi jalan besar. Ya, kemudian saya melemparkan batu dengan mengucapkan doa ini. Maka apa yang dikatakan rohib, yaitu ai bunayya, wahai anakku ya, antal yaum afdal minni. Kamu sekarang lebih mulia, ya, lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma ara. Ya, sungguh engkau telah mencapai ya perkara yang aku lihat. Wa innaka satubtala. Nah ini, yaitu wa innaka satubtala. Dan sungguhnya engkau akan diuji setelah ini. Karena dia sudah mulai beriman ini. Beriman kepada siapa ini? Ya, beriman kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi tema kita kali ini di hadis atau kisah Ashabul Ukhdud adalah tema tentang sabar, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam babnya, yaitu tema sabar. Artinya apa? Kalau kita sudah beriman, mengimani sesuatu, maka akan datang apa? Ya, ujian. Ya, disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2 di awal-awal ya. Yaitu ahasiban nasu, ayat 2 yang kita bacakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yaitu surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan saya beriman kemudian tidak diuji? Ini tidak mungkin. Sebagaimana ini pemuda tadi, ya, ketika sudah mencapai iman, karena dia mengatakan Allahumma, ya Allah, tunjukilah mana yang benar di antara dua, yaitu tukang sihir dan ahlu ibadah rohib. Sehingga Allah menunjukkan dan sampailah iman di hatinya, dan rohib akan mengatakan di sini, engkau nanti akan diuji. Fa'in ubtulita fala tadulla alayya. Kalau nanti engkau diuji, jangan engkau tunjukkan kepadaku, artinya jangan sebut-sebut aku ya, kata rohib. Wa kanal gulam bariul akmah wal abros. Ya, akhirnya pemuda tadi sudah mulai Allah berikan ujian ya, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, bisa menyembuhkan penyakit buta, bisa mengobati penyakit-penyakit manusia. Ya, fasami ajali sunil malik kana qad amia. Ya, berarti sudah tersebar nih keahlian pemuda tadi bisa mengobati segala macam penyakit. Ya, penyakit buta dan lain sebagainya. Ya, maka ada seorang yang duduk di sebelahnya raja, yaitu mungkin pembantunya ya, orang terdekat raja, sampai kabar ini dan dia dalam keadaan buta. Akhirnya mendatangi pemuda tersebut ya, dan meminta inni la asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Kemudian minta diobati, tapi apa kata pemuda tadi? Sungguhnya aku tidak mengobati atau menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkanku hanyalah Allah. Nah ini diajarkan apa ini? Tauhid. Yani maka pentingnya tauhid dimanapun ya, kapanpun harus kita sisipi perkara-perkara tauhid. Ketika seseorang misalnya ya mampu mengobati ini dengan izin Allah, ya jangan sampai kita menganggap ini adalah hasil usaha saya atau ini adalah keterampilan saya. Tidak, ini semuanya adalah
wasilah yang Allah berikan. Yang sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah orang terdekat raja tadi beriman kepada Allah karena disampaikan, aku tidak menyembuhkan seorang pun kecuali itu yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tahulah siapakah Allah. Akhirnya dia beriman dan pemuda tadi mendoakan kesembuhan dan sembuhlah. Dan berimanlah orang terdekat raja tadi, amana billahi ta'ala fasyafahullahu ta'ala. Ya, sehingga dia beriman kepada Allah dan sembuh. Ya, dari sinilah mulai ya fitnah terjadi, ujian terjadi. Karena orang terdekat raja tadi sudah sembuh ya. Ketika duduk di sebelahnya Malik ya, raja, maka raja mengatakan, "Man radda 'alaika basarok." Siapa yang menyembuhkan butamu? Ya. Orang terdekat tadi mengatakan Robbi. Ya, Robbi artinya ya Tuhanku. Qala awalaka rabbun ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selainku? Nah, di sinilah mulai ya. Orang terdekat tadi mengatakan Rabbi Allah ya. Tuhanku adalah Allah. Yang menyembuhkanku adalah Allah. Raja yang menganggap dirinya Tuhan ya marah. Ya, apakah ada Tuhan selainku bagimu ya? Ya, maka orang terdekat tadi mengatakan Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah. Akhirnya disinilah mulai ya menyiksa orang terdekat tadi, mengazabnya, ya, menyiksanya sampai orang terdekat raja tadi menunjukkan siapa yang menyembuhkan, yaitu disebutlah nama Gulam. Ya, disebutkanlah nama Gulam pemuda tadi, sehingga didatangkanlah Gulam. Kemudian raja tadi mengatakan, ya bunai, qad balagha min sihrika ma tabri'ul akmah wal abros wa taf'alu faqala. Ya, inni la asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Ya, raja tadi mengatakan, wahai Gulam, sudah tersiar kabar ya, engkau bisa menyembuhkan ini itu penyakit itu ya, dan sihirmu sudah berhasil. Kenapa? Dikira itu adalah ilmu dari ya tukang sihir yang selama ini belajar. Ya, tapi apa kata Gulamnya? Inni la asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mulailah di sini diuji ya. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rohib. Disiksa terus ya sampai ditunjukkan kepada rohib. Ya, ternyata sampai juga kabar rohib ahlu ibadah tadi. Ya, di sinilah mulai panjang ceritanya nggih. Ya, sampai dibawalah rohib itu ya. Kemudian raja tadi memaksanya, irji andinika ya fa'aba. Ya, yaitu buang agamamu, keyakinanmu, berimanlah kepadaku, kata raja. Tapi rohib tadi enggan. Ya, maka kita lihat di sini. Fada'a bil minsyar fawudi al minsyaru fi mafraqi ra'si fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqahu. Kita lihat ujiannya, maka rahib tadi didatangkan, dibawakan gergaji besar ya. Ya, ternyata zaman dahulu sudah ada gergaji. Ya, sehingga digergajilah, yaitu dari ujung kepalanya ya sampai bawah terbelah menjadi dua. Inilah ujian orang-orang dahulu. Makanya dikatakan ya, ketika Khabbab ya atau salah seorang sahabat yang mengeluh akan siksaan orang-orang kufar Quraisy ya, Nabi mengatakan ya, sabarlah. Ya, ujianmu belum begitu berat dengan ujian-ujian orang-orang sebelummu yang mereka dibelah menjadi dua tapi mereka tetap mengatakan iman. Demikian juga kita. Ya, kalau kita lihat ujian kita mempertahankan iman ya, belum seberat ujian yang dihadapi oleh orang-orang beriman ya awail dahulu. Ya, belum lagi kita lihat orang-orang yang beriman sebelum zaman Nabi, begitu beratnya. Seperti ini, yaitu rohib didatangkan ya, dibelah jadi dua tapi dia tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian didatangkanlah ya, semuanya diminta untuk kembali ya atau meninggalkan keyakinannya, beriman kepada Allah, untuk beriman kepada rajanya. Ya, semuanya tadi rohibnya dibelah jadi dua. Ya, kemudian tadi ya yang disebutkan orang terdekat rajanya tadi juga dibelah menjadi dua sampai pada Gulam. Ini mau diapakan ini kira-kira? Diminta untuk kufur kepada Allah tapi dia tidak mau. Ya, akhirnya raja mengatakan fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza fas'adu bihi al-jabal. Ya, akhirnya dibawalah
ke sebuah tempat gunung tinggi ya, kemudian mau dilempar dari gunung itu ya. Ya, dengan ancaman kembali kepada rajamu, beriman kepada raja, engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti mereka akan melemparkan pemuda ini. Tapi apa yang terjadi? Ya Allahumma kfinihim ya bima syi'ta. Akhirnya pemuda tadi berdoa kepada Allah, ya Allah cukupilah aku dari mereka sesuai yang engkau kehendaki. Ya, ketika itu gunungnya tiba-tiba bergoncang ya, ya mereka jatuh semuanya dan selamatlah pemuda tadi. Enggak jadi dilemparkan dari gunung. Kemudian tiba-tiba datang ke raja dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Loh, kok sehat ini? Tadi bukannya dibawa ke gunung untuk dilemparkan ya. Ya, akhirnya ya berkatalah raja tadi kepada pasukannya ya, bawalah ya pemuda ini ke ya laut ya. Ya, ke laut, di tengah laut lemparkan saja ya. Sehingga mereka membawa pemuda ini ke laut ya. Akan tapi terjadilah seperti persis yang di atas gunung tadi. Ya, yaitu selamatlah pemuda tadi ya, kemudian tiba-tiba datang ke raja tadi dalam keadaan selamat lagi. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya ya. Kemudian barulah raja ini mengatakan, gimana nih cara membunuhmu? Ya, dilemparkan dari gunung selamat juga nggak bisa, atau diceburkan di tengah laut juga nggak bisa. Ini gimana cara membunuhmu, wahai pemuda? Ya, disinilah mulai berdakwah ya pemuda tadi, yaitu dengan mengatakan, faqala lil malik innaka lasta biqatili. Wahai raja, engkau tidak akan mungkin membunuhku hatta taf'ala ma'amuruka. Ya, sampai engkau melakukan ma'amuruka. Ya, sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Apa itu? Yaitu tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kumpulkan seluruh manusia dalam tempat yang luas, dalam satu tempat. Wa taslubuni ala jid'in. Kemudian ikat aku dalam satu batang pohon ya. Tsumma khudh sahman. Ya, kemudian ambil mata panah ya, anak panah ya. Kemudian panahlah aku, tapi sebelum memanah ya, katakanlah bismillahirabbi hadzal gulam. Bismillahirabbil gulam tsummarmini. Ya, jadi syaratnya adalah panah aku ya, tapi sebelum memanah ucapkanlah dengan nama Allah Rabb, ya Tuhan pemuda ini. Ya, karena kan sudah tersiar ya, pemuda ini sakti lah istilahnya, nggak bisa dibunuh ya. Cara membunuhnya cuma satu, ikat ya, semua manusia melihat, tujuannya ini berdakwah ya. Tapi ini tidak dibenarkan seperti bom bunuh diri ya, yang dikatakan oleh para ulama ya. Ini bukan dalil bolehnya bom bunuh diri sehingga membolehkan mengorbankan diri demi ya manusia semuanya beriman. Tidak, bukan, kasusnya berbeda ya. Ya, jadi akhirnya sudah dikumpulkan seluruh manusia dalam satu tempat yang luas ya, semuanya menyaksikan. Kemudian pemuda tadi diikat. Ya, mulailah raja tadi mengatakan bismillahirabbil gulam, yaitu dengan nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Kemudian dipanah ya. Ya, akhirnya tidak mengenai pemuda itu, tapi hanya mengenai pelipisnya ya. Ya, tapi mati juga, meninggal. Ya, dari sinilah wa syahidin wa masyhud, yaitu ada yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ketika manusia melihat itu, ya ternyata benar. Ya, jadi panah tadi nggak kena tubuhnya, hanya terkena pelipisnya, tapi mati juga. Kenapa? Sudah mengatakan Rabbi, ya Bismillahirabbi hadzal gulam. Akhirnya manusia menyaksikan itu dan berimanlah semua manusia yang hadir terhadap Allah, yaitu ya Rabb hadzal gulam. Ya, berarti kejebak ini. Yang kejebak siapa? Ya rajanya. Nah, ternyata ini ngapunten nih, bukan prank ya, tapi ini siasat dakwah ya, siasat dakwah untuk menyukseskan atau memudahkan agar orang beriman dengan kejadian tadi. Ya, sehingga ini sudah kalah ini istilahnya raja ya. Manusia semuanya sudah beriman, pemudanya tadi sudah mati. Ya, tentu raja yang menganggap dirinya Tuhan ya, kalang kabut ini, marah bukan main. Gimana ini? Sudah akhirnya memerintahkan pasukannya buat parit untuk seluruh manusia tadi, selebar manusia tadi ya. Kemudian semuanya diancam.
ya kalau nggak mau kembali kepadaku, ya kalian akan aku lempar. Ya dari sinilah kisah Ashabul Ukhdud yang semuanya ya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ada satu kisah ya, yaitu seorang anak yang masih bayi, ya, yang digendong oleh ibunya. Ibunya ini ragu ya, melompat ya atau tidak, menceburkan diri ke dalam parit atau tidak. Ya tiba-tiba anaknya yang masih bayi mengatakan, ya ummah isbiri fa innaka al haq. Tiba-tiba bayi tadi yang belum bisa ngomong ya tentunya, sebulan 2 bulan ya, tentu nggak bisa ngomong, hanya mungkin au gitu aja ya. Tapi tiba-tiba mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, bersabarlah, sudah ceburkan dirimu ke dalam parit, fa innaki al haq, fa innaki al haqi, sungguhnya engkau dalam kebenaran, di atas al haq. Ya dari sinilah kisah Ashabul Ukhdud yang semuanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Hulam tadi, ya, yang mengorbankan dirinya tapi berhasil mengimankan seluruh ya manusia pada waktu itu, dan rajanya pada waktu itu marah besar sehingga membuka atau membuat parit untuk membinasakan mereka aja. Ya, jadi temanya adalah tentang apa ini? Sabar menghadapi ya ujian, fitnah, mempertahankan keimanan. Seberat apapun jangan sampai goyah. Ya, entah itu iming-iming dunia ya atau iming-iming jabatan dan lain sebagainya, jangan dikorbankan sedikit pun. Ya, kalau kita tersakiti karena mempertahankan agama, kalau hanya diejek, difitnah, dikucilkan, ini masih ringan. Ya, ini bisa kita bayangkan. Misalnya ya, nasallallahu wal afiyah, misalnya saja ya, semua yang beriman di kota ini kumpul ke lapangan. Ternyata di lapangan ada parit besar isinya api yang berkobar. Siapa yang masih Islam, silakan masuk ke parit tadi. Bisa kita bayangkan, kira-kira posisi kita di mana ini? Ya mundur atau udahlah menyelamatkan diri daripada kobong ya, daripada terbakar. Ya berarti iman kita masih lemah dibandingkan orang-orang sebelum kita. Ya jadi itu nggih, kisah Ashabul Ukhdud sekali lagi bisa dibaca di kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya riwayat Muslim, di tema sabar ya. Ya kembali tadi ya, idhum 'alaiha qu'ud. Jadi celakalah orang-orang yang membuat parit. Mereka syahid, mereka menyaksikan orang-orang yang dibakar, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit. Ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka melakukan hal itu dengan tetap melihat. Jadi seolah-olah menyaksikan orang-orang terbakar begitu. Sedangkan orang yang dibakar, yang dilemparkan ke dalam parit tadi, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka melakukan itu ya kecuali karena orang-orang yang dibakar tadi, yang dilemparkan itu, karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha ya terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, dialah Allah yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi seluruhnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi mereka tidak dibakar kecuali hanya beriman kepada Allah karena mempertahankan iman. Ya, dari sinilah sekali lagi kita ulang-ulang perlunya kita sabar ya. Ya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru di akhir surat Ali Imran, yaitu ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu lagi. Jadi lipat gandakan kesabaran tadi. Ya. Maka sekali lagi ini kisah Ashabul Ukhdud yang mereka membakar orang yang beriman, mereka rela ya mengorbankan diri mereka dibakar, dilemparkan di dalam parit yang penuh dengan api, hanya demi mempertahankan keimanan, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya kemudian di ayat 10 Allah membalas ya, bagaimana balasan orang-orang kufar ini yang menyiksa orang-orang beriman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Sungguhnya orang-orang yang mengganggu, memberi fitnah ya, mengganggu orang-orang yang beriman, memfitnah, mengazab, dan jenis-jenis gangguan yang lainnya, yaitu mengganggu orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, kemudian tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam.
Kalau mereka enggak mau bertobat dari perbuatannya, maka Allah menyediakan azab jahannam wa lahum azabul harik. Ya, itu adalah azab yang sangat pedih. Ya, ini sekali lagi menunjukkan begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun jelas-jelas terang kekufurannya ini, tapi Allah masih membuka pintu taubat. Buktinya apa? Ada kata-kata tsumma lam yatubu. Berarti masih ada ampunan. Makanya ya, dosa sebesar apapun ya Allah masih membuka pintu taubat. Ya, selama nyawa belum diambil, selama matahari belum terbit dari barat ya, maka Allah membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Itu. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Kemudian balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah ya kemenangan yang besar. Ya, jadi di sini ada dua tempat kembali. Orang-orang kufar dengan kekufurannya, kalau mereka enggak mau tobat, tempat kembalinya adalah naru jahannam walahum azabul harik, ya azab yang pedih ya. Adapun orang yang beriman, tempat kembalinya adalah surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, dan itulah ya kemenangan yang besar. Ya, itu nggih dari bagian pertama di surat Al-Buruj ayat 1 sampai 11, kisah ashabul ukhdud dan bagaimana tempat kembali orang-orang yang kufar dan orang-orang yang beriman. Ya, lanjut nggih. Bagian kedua dari surat Al-Buruj, yaitu ayat 12 sampai 22. Kita bacakan. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Ya, bagian yang kedua ini, kalau tadi bagian pertama adalah sikap orang-orang kufar terhadap orang-orang yang beriman, kemudian tempat kembali mereka masing-masing di mana, dan kisah ashabul ukhdud, begitu sabarnya orang yang beriman yaitu menghadapi fitnah, ujian untuk mempertahankan keimanannya. Adapun bagian yang kedua ini menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi di awal disebutkan ya, di bagian pertama mereka tidaklah mempertahankan keimanan itu karena mereka percaya kepada Allah, iman kepada Allah, membenarkan Allah. Karena Allah yang sifatnya Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa, maha mulia. Kemudian di bagian kedua ini dijelaskan kembali sifat-sifat Allah yang lebih banyak ya. Mulai dari inna batsha rabbika lasyadid. Ya, yang menunjukkan inna batsha rabbika lasyadid. Sungguhnya azab Allah, siksaan Allah, hukuman Allah itu sangat-sangat berat. Ya, makanya ya dalam tadabbur Al-Quran kita perlu selain melihat ayat-ayat janji, motivasi, dorongan, juga kita perlu membaca ayat-ayat ancaman biar imbang. Ya, kalau kita hanya membaca ayat-ayat janji surga, kemudian bidadari, terbang kita. Ya, lupa bahwasanya itu ada azab. Agar kita apa? Tidak merasa aman dari siksa Allah. Seolah-olah pasti masuk surga. Ya, ini melakukan dosa, nanti aja taubatnya. Kan Allah maha pengasih, hakim, maha penyayang. Ya, sehingga menunda-nunda taubatnya dianggap ya Allah maha pengasih, hakim, maha penyayang, dan seterusnya. Bayangannya nikmat-nikmat saja, tapi tidak diimbangi dengan ya azab. Demikian juga kalau kita terlalu berlebihan membaca ayat-ayat tentang ancaman sehingga nanti putus asa, wah celaka sudah, neraka sudah, mati sudah. Padahal di situ harus diimbangi ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab. Dan kita tengah-tengah di antara keduanya, tidak berlebihan di ayat-ayat azab, juga tidak berlebihan di ayat ya rahmat, sehingga kita di tengah
Kapan itu kita amalkan ya? Kalau kita berdosa ya kita ingat ayat-ayat rahmat. Yaitu Allah Maha Pengasih, ya semoga Allah mengampuni. Ya, kemudian kalau kita lupa kemudian berbuat kufur misalnya, ingat dosa juga. Ya, begitu besarnya dosa kita ya, karena pasti orang yang berdosa nanti akan diazab. Begitu perihnya dan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan sehat dan sakit kita ingat-ingat ya ayat azab ya, ayat rahmat imbang. Ya, terutama dalam keadaan sakit ya, kita menguatkan ayat-ayat apa? Ya, ayat-ayat rahmat sehingga selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita posisinya bergelimang nikmat, jangan sampai kufur ya. Kita ingat ayat-ayat azab, ini hanya ujian. Ya, semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga kita ya terus berada di tengah-tengah antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna batasya rabbika lasyadid, ya sungguhnya azab Allah itu sangat pedih, terutama bagi orang-orang yang kufar. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Siapapun yang melakukan perbuatan pasti balasannya setimpal pula. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Wal iyadu billah. Ya, sesuai dengan kadar kekufurannya bisa lebih ya. Ya, kemudian innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sifat Allah berikutnya adalah dialah Allah yang yubdi wa yu'id, yang menciptakan makhluk dan mengembalikannya. Amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyendiri, yaitu tidak ada satupun yang membantunya, tidak ada musyarik, tidak ada sekutu, yaitu dalam mengazab, dalam menciptakan, mengembalikan, yaitu Allah wahdaniyah. Ya, Allah Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan, mengurusi, ya, menghidupkan, mematikan, mengurusi alam semesta, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi inna batasya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Ini ada hikmah yang besar ya. Allah di antara nama-namanya dan sifatnya adalah Al-Ghafur, yang berarti Allah Maha menerima ya ampunan. Wal wadud, yang sangat mencintai, yaitu yang berarti Allah memiliki sifat cinta. Kenapa dua sifat ini digabungkan? Ya, berarti Al-Ghafur ya, Allah Maha Pengampun dan juga mencintai. Artinya apa? Ya, dosa sebesar apapun, jika hamba-hamba tersebut bertaubat, minta ampun kepada Allah yang disifati dengan Al-Ghafur ya, sifat namanya Al-Ghafur, maka pasti Allah akan mencintainya kembali. Ya, pasti Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan mencintainya. Jadi Allah tidak menutup pintu taubat selama nyawa belum di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, semua dosa pasti Allah akan ampuni dan Allah akan mencintai. Bahkan Allah lebih mencintai ya, cinta Allah kepada hamba-hamba yang bertaubat lebih ya daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Yang dikisahkan ya, seorang yang di tanah yang gersang ya, dia hanya punya bekal yang ada di tunggangannya, ternyata tunggangannya hilang. Ya, kendaraannya hilang, udah dia pasrah total, ini sudah mati ini. Kenapa? Kendaraannya yang bekal-bekalnya di situ hilang semuanya. Dia sudah pasrah, hanya tinggal menunggu kematian. Dia tertidur ya di bawah pohon, kemudian pas terbangun tiba-tiba ya kendaraannya kembali dengan lengkap dengan bekal-bekalnya. Maka saking gembiranya dia sampai salah mengatakan Allahumma anna rabbuka wa anta abduk. Ya, wa anta abduk. Nah, wa anta abdi, afan. Itu Allahumma ana rabbuka wa anta abdi. Itu, wahai ya Rabbku, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ucap. Itu saking gembiranya. Dan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kegembiraan seorang yang menemukan kembali kendaraannya beserta bekal-bekalnya. Ya, maka di sini begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan begitu besarnya rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Ya, wa huwal ghafurul wadud. Ya, Dzul Arsyil Majid, Allah memiliki ya arsy yang al-majid, yang kuat. Ya, disebutkan al-arsy ini adalah karena arsy ini adalah makhluk Allah yang terbesar ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi bisa kita bayangkan nggih, di bawah arsy itu ada langit-langit.
Ya, di langit-langit itu ada, tadi kita sebutkan galaksi. Di galaksi itu ada bintang-bintang, planet-planet yang ya bumi itu seperti setitik, ya secuil saja. Ya, begitu besarnya sudah. Kita tidak bisa membayangkan begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala, belum lagi arsy-Nya. Ya, arsy Allah begitu besarnya. Fa'alun lima yurid. Allah Maha berkuasa terhadap apa yang Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki sesuatu pasti akan terjadi, meskipun manusia menghalang-halangi. Ya, dan Allah wahdaniyah. Allah menyendiri dalam semua perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Artinya ketika melakukan sesuatu enggak ada bantuan. Karena Allah Maha ya kuasa, Maha segala-galanya, berbeda dengan makhluk. Ya, kita kalau ingin mengerjakan sesuatu pasti butuh bantuan orang lain. Atau pasti ada yang menghalang-halangi. Tapi kalau Allah tidak. Allah itu fa'alun lima yurid. Ya, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu atau tidak ada seorang pun yang membantu atau menghalanginya. Ya. Di sini ya dari ayat 12 sampai ayat 16 ini menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi ya, sifat Allah adalah amat sangat pedih siksanya. Maka kita harus takut. Ya, kita harus takut untuk melakukan perbuatan ya dosa. Kemudian Allah mudah untuk mengembalikan, menciptakan, ya mengembalikan lagi, menciptakan dan mengembalikan, itu amat sangat mudah. Yaitu kita beriman berhari kiamat. Kemudian sifat Allah lagi Maha Pengampun dan Maha Mencintai, mengampuni segala macam dosa dari hamba-hambanya sebelum terlambat, sebelum pintu taubat ditutup, dan mencintai hamba-hambanya bertaubat. Ya, kemudian sifat Allah berikutnya adalah Dzul Arsyil Majid. Ya, memiliki arsy yang sangat mulia. Fa'alun lima yurid. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah, ya maka terjadilah. Ya, dari sini juga kita bisa mengambil faedah. Ini kan menunjukkan nama-nama dan sifat Allah nih. Ada nama-nama Allah seperti Al-Ghafur, Al-Wadud, ya, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Hamid, ya. Maka kita sebut nama Allah seperti yang tertuang dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Adapun terjemahannya, misalnya kita Al-Ghafur, kita artikan Allah Maha Pengampun. Al-Wadud, Allah Maha Mencintai. Itu hanya takrib saja, pendekatan saja. Tapi kita tidak menamai kecuali menyebut nama ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Wadud. Ya, ini diingatkan kemarin ya, ketika kita mengikuti daurah bersama masyayikh ya, Syekh Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala wa ra'ah menyebutkan atau menjelaskan asma'ullahi la turtajam. Nama-nama Allah itu tidak boleh diterjemahkan. Kalaupun ditafsirkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa misalnya, itu bukan nama Allah, karena nama Allah husna. Nama Allah itu sangat baik, terbaik, tidak ada yang menyamainya sedikit pun. Adapun kalau diartikan, ditafsirkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya, itu hanya pendekatan saja. Tapi itu bukan nama Allah. Karena nama Allah itu tauqifiyah. Harus ada dalil, yaitu kita ambil dari Al-Quran atau Sunnah. Ya, kalau tidak disebutkan kita tidak mengimaninya. Ya, maka seperti ya, semoga ya, kalau ada yang menyebut misalnya Gusti Allah misalnya, adakah nama Allah Gusti? Gak ada, karena gak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau orang Jawa menyebut apa? Pangerannya gitu. Ada nama Allah disebutkan seperti itu? Tidak ada. Ya, maka nama Allah tidak boleh diterjemahkan. Ya, bagaimana caranya? Ya sudah, baca Al-Quran, Sunnah, kan ada kumpulan nama-nama Allah ya berbahasa Arab, ya sudah kita sebut. Ya, itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Malik, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya, adapun terjemahan tadi, tafsir tadi hanya pendekatan saja untuk kita paham. Karena kita bukan dari bahasa Arab ya tentunya. Adapun kalau sudah paham, sebut nama Allah dengan nama aslinya. Karena nama Allah yang terbaik, paling baik, tidak bisa digantikan dengan nama apapun. Pasti kalau diterjemahkan akan berkurang. Misalnya tadi ya disebutkan Gusti atau Pangeran misalnya. Pasti akan berkurang. Derajat Allah, kedudukan Allah berkurang kalau disebut nama itu. Dan Allah tidak disifati dengan nama yang kurang. Makanya dalam ayat walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Husna itu artinya adalah ghayatul husn, yang menunjukkan baik di level yang puncak,
yang sangat baik, terbaik, tidak ada aib, kekurangan, cacat, ya, dan tidak bisa digantikan dengan nama apapun. Ini pelajaran dari akidah asma wa sifat. Ya, sekali lagi nama Allah tidak diterjemahkan, ya. Kalaupun ditafsirkan ini hanya pendekatan saja. Bukan berarti nama Allah berubah jadi tadi bahasa-bahasa kita yang kita sebut, bukan. Ya, itu faedahnya. Kemudian kita lanjutkan, hal ataka haditsul junud, ya. Wahai Nabi, disebutkan di sini, apakah sudah ada kabar tentang orang-orang yang menentang padamu? Ya, kabar siapa itu? Yaitu Fir'aun wa Tsamud. Kabar tentang Fir'aun dan Tsamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, yaitu orang kafir yang mereka mendustakan. Ya, wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dibalik mereka. Artinya sekufur apapun Allah tetap mengetahui dan Allah akan mengazab mereka. Karena Allah muhitun bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk yang berbuat buruk, berbuat jahat, kemudian lepas, ya, dari hukuman Allah, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jauh dengan manusia. Ya, ketika dia pemimpin, penguasa, ketika ada anak buahnya melakukan kesalahan, pasti ada yang luput. Ya, ada yang enggak sempurna, tapi Allah tidak. Karena Allah muhitun bikulli syai'. Allah Maha meliputi segala sesuatu, ya. Mengetahui segala sesuatu dan tidak luput sedikit pun, ya, perbuatan makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid. Ya, bahkan yang mereka ingkari dari orang-orang kufur tadi adalah Al-Qur'an. Ya, fi lauhin mahfud, yaitu Al-Qur'an yang sudah tertulis, ya, azali di Lauhil Mahfud, yaitu di Lauhul Mahfud, catatan, ya, semua perbuatan, ya, takdir, ketetapan sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di Lauhil Mahfud yang abadi dan azali, tidak akan pernah berubah. Itu dari pembahasan surat Al-Buruj, ya, ada beberapa faedah yang tadi sudah kita sebutkan, terutama di ayat ini, ya, menunjukkan sifat Allah yang maha mulia, maha perkasa, maha segalanya. Dan Allah memiliki sifat yang sifat ini maha agung, maha mulia, terbaik. Nama-nama Allah yang terbaik tidak sama dengan nama makhluknya. Ya, kemudian kita tidak boleh menyamakan dengan nama-nama lain. Adapun terjemahan, ya, kemudian tafsiran itu hanya pendekatan, bukan berarti berubah nama Allah, tidak. Ya, kemudian kita lihat, ya, tempat kembali orang-orang kufur, ya, seperti Fir'aun, Tsamud, ya, mereka berada dalam penguasaan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang bersama mereka yang mengingkari Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu sudah ditetapkan, ya, sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Jika ada benarnya dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari saya pribadi, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang beriman, mempertahankan keimanan hingga akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.